Prita Amelia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi aplikasi frekuensi satelit. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Lasmariati Gultom. Saya Nabila Maharani. Saya Sirabra Murlimani. Saya Angga Yosef Putra Tumanggar. Baiklah, kami akan memulai pembahasan pertama yang akan dimulai dari saya sendiri, yaitu Lasmariati Gultom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antena satelit. Antena satelit merupakan perangkat transduser yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik untuk transmisi dan sebaliknya mengubah sinyal elektromagnetik menjadi sinyal listrik untuk penerimaan. Dalam sistem komunikasi satelit, antena berperan sebagai penghubung kritis antara peralatan elektromagnetik dengan medium propagasi ruang bebas. Selanjutnya, antena satelit dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, antena satelit bumi atau Earth Station Antenna, dan kedua, antena satelit atau Spacecraft Antenna. Yang pertama, antena stasiun bumi atau Earth Station Antenna, berukuran besar dengan diameter 3-30 meter untuk mendapatkan gain tinggi. Yang kedua, berbentuk parabola reflektor untuk memfokuskan sinyal. Yang ketiga, dapat digerakkan atau tracking antena untuk mengikuti satelit non-geostasioner. Yang keempat, memiliki sensitivitas tinggi untuk menangkap sinyal lemah dari satelit. Yang kedua, antena satelit atau spacecraft antena. Ini berukuran lebih kompak karena keterbatasan ruang dan berat di satelit. Yang kedua, dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrim di luar angkasa. Yang ketiga, dapat berubah antena omnidirectional atau directional tergantung coverage area. Harus efisien dalam konsumsi daya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Nabila. Di sini saya akan menjelaskan frekuensi uplink. Frekuensi uplink adalah frekuensi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit di orbit. Uplink merupakan jalur komunikasi ascendant yang membawa informasi dari permukaan bumi menuju satelit. Dalam proses ini, stasiun bumi harus mengirim sinyal dengan daya yang cukup kuat untuk dapat mencapai satelit yang berbeda di ketinggian 36.000 km dengan level kualitas yang memadai. Karakteristik utama dari link uplink adalah menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan downlink, memerlukan daya transmit yang besar dari stasiun bumi, mengalami phase loss yang signifikan akibat jarak dan atmosfer lebih rendah terhadap atenuasi hujan pada band frekuensi tinggi. Downlink adalah frekuensi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satelit ke stasiun bumi atau terminal menggunakan permukaan bumi. Downlink merupakan jalur komunikasi redaction yang membawa informasi yang telah diproses dan diaplikasi oleh transponder satelit kembali ke bumi. Karakteristik utama dari downlink adalah menggunakan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan uplink. Daya transmit satelit terbatas, umumnya 20-200 watt per transponder. Coverage adalah dapat berupa global beam, regional beam, atau spot beam. Lebih banyak dipengaruhi oleh noise, kosmik, dan galaktik. Perbedaan uplink dan downlink. Yang pertama, arah transmisi. Uplink mengirim sinyal dari stasiun bumi ke satelit, sedangkan downlink mengirim sinyal dari satelit ke stasiun bumi. Yang kedua, nilai frekuensi. Uplink menggunakan frekuensi lebih tinggi, downlink menggunakan frekuensi lebih rendah. Contohnya seperti C-band, uplink 5.925 sampai 6,425 GHz. Sedangkan downlink 3,7 sampai 4,2 GHz. Yang ketiga, daya transmit. Uplink 100 sampai 1000 watt atau sumber daya tidak terbatas dari stasiun bumi. Sedangkan downlink 20 sampai 200 watt atau terbatas oleh panel surya satelit. Yang keempat, phase loss. Uplink mengalami phase loss lebih besar karena frekuensi lebih tinggi. Sedangkan downlink mengalami phase lebih kecil karena frekuensi rendah. Yang kelima, noise dominan. Uplink termas noise dan
Uplink noise, sedangkan downlink noise dan galactic noise. Yang keenam, perangkat utama. Uplink memerlukan high power amplifier, sedangkan downlink memerlukan low noise amplifier. Yang ketujuh, cover rate. Uplink point to point, downlink broadcast. Yang ke-8, link margin. Uplink 3-6 dB, sedangkan downlink 6-12 dB atau lebih besar. Yang ke-9, ukuran antena. Uplink 2-30 meter, sedangkan downlink 0,6-30 meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sir Abram. Di sini saya menjelaskan beberapa faktor mempengaruhi transmisi. Faktor pertama yang mempengaruhi transmisi satelit adalah faktor propagasi. Yang pertama yaitu free phase loss atau FSPL yang merupakan kehilangan daya terbesar dalam komunikasi satelit. Nilainya berbanding lurus dengan jarak dan frekuensi. Untuk satelit GEO, lossnya sekitar 156 dB pada C-band dan 206 dB pada Q-band. Selanjutnya ada atmospheric attenuation atau pelemahan sinyal oleh atmosfer gas seperti O2 menyerap sinyal pada frekuensi 60 GHz. Sedangkan uap air H2O menyerap pada 22 GHz. Selain itu ada rain attenuation yaitu pelemahan sinyal karena hujan terutama pada Q-band dan K-band dan bisa mencapai 10 dB saat curah hujan 50 sampai 100 mm per jam. Untuk menjaga keandalan sistem dibutuhkan phase margin antara 6 sampai 12 dB agar ketersediaan sinyal mencapai 99,5 hingga 99,9%. Kemudian ada ionospheric effect yaitu terjadi pada frekuensi di bawah 3 GHz seperti L-band dan S-band. Efek yang muncul antara length Faraday rotation, scintillation, group delay, dan refraction. Terakhir ada tropospheric effect yang muncul pada frekuensi di atas 10 GHz. Efek ini mencakup scintillation, refraksi yang mempengaruhi sudut elevasi antena dan dekolorasi akibat hujan. Yang kedua, faktor teknis. Pertama, satelit transponder karakteristik. Bagian ini meliput saturated output power yang menentukan maksimum EIRP lalu intermodulation produk akibat non-linearitas APA saat membawa banyak sinyal, dan AM per AM dan AM per PM conversion yang menyebabkan distorsi pada daya tinggi. Bandwidth-nya bervariasi, misalnya 36 MHz untuk C-band, 54 MHz untuk Q-band, dan bisa mencapai 500 MHz untuk K-band. Kedua, antena performance. Faktor ini mencakup gain yang menentukan EIRP dan G per T, bandwidth yang merupakan keseimbangan antara gain dan convergence, seed lobe level yang mempengaruhi interferensi antar satelit, serta cross pole discrimination sekitar 25-30 dB yang penggunaan ulang frekuensi. Selain itu, pointing accuracy juga penting terutama untuk antena dengan gain tinggi. Yang ketiga, modulation dan coding. Faktor ini meliput spektra efisiensi atau efisiensi spektrum dalam bps per hertz, kemudian required EB per N0 sebagai keseimbangan antara ketahanan sinyal dan efisiensi, serta simbol rate yang menentukan lebar pita atau bandwidth yang digunakan. Selanjutnya, penggunaan frekuensi di dunia dan Indonesia. Yang pertama adalah regulasi global oleh ITU atau International Telecommunication Union. Itu berperan dalam mengatur spektrum frekuensi agar penggunanya tidak saling mengganggu antar negara maupun sistem komunikasi satelit. Kemudian untuk penggunaan global ada 4 operator besar yang penting, yaitu Intelsat untuk komunikasi global, Inmarsat untuk layanan maritim dan penerbangan yang menggunakan L-band. Yang ketiga,
Eutelsat dan SysAstra untuk penyiaran di wilayah Eropa dan Asia, serta Iridium dan Globalstar yang menyediakan layanan saluran berbasis satelit. Berikutnya, penggunaan di Indonesia diatur oleh Kominfo dengan 3 operator utama, yaitu satelit Palapa yang menggunakan C-band dan Ku-band, Telkomsat untuk layanan VSAT, broadcast dan internet, serta Brisat yang beroperasi pada Kuban untuk kebutuhan perbankan. Untuk band frekuensi di Indonesia ada 3 jenis utama. C-band digunakan untuk komunikasi tetap dan penyiaran, Ku-band digunakan untuk layanan internet, broadband dan DTH, dan K-band merupakan frekuensi untuk satelit garansi baru. Tantangan dan tren pengembangan. 1. Kepadatan spektrum atau spektrum congestion, meningkatkan jumlah satelit dan layanan menyebabkan potensi interferensi antar sistem. Yang kedua, penggunaan ATS atau High Throughput Satelit menggunakan frekuensi rush dan spot bin untuk meningkatkan kapasitas data. 3. Migrasi ke frekuensi tinggi atau Q/V band sampai menuju 40-75 GHz untuk komunikasi data berkapasitas sangat tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Oke, baik. Kita masuk di tantangan dan tren pengembangan. Yang pertama yaitu kepadatan spektrum atau spectrum connection. Kenapa ini bisa menjadi tantangan? Karena meningkatnya jumlah satelit dan layanan yang menyebabkan potensi intervensi antar sistem ataupun antar gain. Yang kedua, penggunaan HTS atau High Throughput Satelit. Kenapa juga ini bisa menjadi tantangan? Karena menggunakan frekuensi reus dengan spot beam ataupun meningkatkan kapasitas daya. Yang ketiga yaitu migrasi ke frekuensi tinggi atau Q/V band menuju 40-75 GHz untuk komunikasi dan berkapasitas sangat tinggi. Kita masuk di dalam contoh soal. Kami memiliki 2 contoh soal di sini, yaitu pertama, hitung pre-space path loss atau FSPL atau yang kita ketahui jika satelit berada di 36.000 km dari bumi dan frekuensi 6 GHz digunakan, yaitu FSPL 20 logaritma 3 kali logaritma 36.000 tambah 20 log 6 tambah 92,45. FSPL sama dengan 91,12 ditambah 15,56 ditambah 92,45, yaitu 199,13 dB. Jawabannya yaitu kerugian sinyal di ruang bebas adalah 1999,13 dB. Soal kedua yaitu diketahui daya pancar antena stasiun bumi 50 dB watt dan gain antena 50 dB. Tentukan EIRP sama dengan EIRP sama dengan P kali TX tambah GTX. EIRP sama dengan 50 tambah 50 sama dengan dBW. Jawaban nomor 2 adalah nilai EIRP sama dengan 100 dBW. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu antena satelit mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya dengan ukuran dan tipe yang disesuaikan antara Earth Station dan Spacechart. Uplink menggunakan frekuensi tinggi dan daya besar dari bumi ke satelit, sedangkan downlink menggunakan frekuensi lebih rendah dan daya terbatas dari satelit ke bumi untuk broadcast banyak penerima. Pemilihan frekuensi dan band atau C, KU, atau KA mempertimbangkan reliabilitas, ukuran antena, kapasitas, dan kondisi atmosfer. Analisis link budget dan pemahaman faktor propagasi, teknis geometris intervensi, serta regulasi menjadi kunci merancang sistem satelit yang efisien, handal, dan ekonomis. Demikian hasil presentasi kami. Semoga presentasi kami bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam sama penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.